ya. Itu saya lihat di saya punya bapak dan opa. Salah satu adalah kalau mereka dari jauh ketemu kita atau lewat sonar ya, mereka kasih turun, mereka punya selimut yang ada di sini, di bahu. Masih turunnya bagaimana? Ya. Sebagai... Karena kalau kita bicara dulu, saat itu kan orang pakai kuda, berkuda. Ya. Jadi ketika dia hampir sampai di sonar tersebut, dia dari sana sudah turun jalan kaki dari kuda hingga melewati wilayah tersebut baru dia bisa. Walaupun tidak ada orang. Walaupun tidak ada orang, tapi itu sudah satu penghormatan besar bagi satu kerja. Begitu bentuk penghormatannya. Ya. Kemudian setelah itu ketika kuda sudah tidak ada yang Saya umur 84 tahun. 84 tahun. Kelahiran tahun berapa, Pak? Saya lahir tahun 36. 36? Ya. Dari 36. Saya lahir di sini. Ya. Dan Bapak diangkat jadi raja itu tahun berapa? 92. 92. Waktu saya punya bapak. Bapak Leo, Bapak Raja Leo, ketika tahun 50-an atau 40-an Ya. sebelumnya, Bapak Raja Leo melihat tidak perbedaan antara kerajaan masa lalu dan kerajaan masa kini. Seperti apa? Kalau lihat dulu, Iya. ikatannya lebih akrab karena adat kan, dan karena perkembangan keadaan. Ya, itu saya lihat di saya punya bapak dan opa. Salah satu adalah kalau mereka dari jauh ketemu kita atau lewat sonar ya, mereka kasih turun, mereka punya selimut yang ada di sini, di bahu. Masih turunnya bagaimana? Ya. Sebagai bentuk Ya. penghormatan. Ya. Sebagai bentuk penghormatan. ya, benar seperti itu. Karena kalau kita bicara dulu, saat itu kan orang pakai kuda, berkuda. Ya. Jadi ketika dia hampir sampai di sonar tersebut, dia dari sana sudah turun jalan kaki dari kuda hingga melewati wilayah tersebut baru dia bisa. Walaupun tidak ada orang. Walaupun tidak ada orang, tapi itu sudah satu penghormatan besar bagi satu kerja. Begitu bentuk penghormatannya. Ya. Kemudian setelah itu ketika kuda sudah tidak ada yang seperti sekarang tidak, sangat selendang. longgar Ya. dan saya rasa tidak ada. Oke, baik. Demokrasi. Bapak Raja, maksudnya setelah kuda, kemudian diikuti dengan yang selendang. Yang selendang. Kasih turun selendang. Kemudian sekarang akhirnya sudah tidak ada ya. Nah, hampir-hampir orang lewat pun Iya. mau tegur pun belum tentu deh. Baik. Bapak Raja, itu tahun berapa itu hilang kebiasaan seperti Dia hilang di tahun 50-an. Oh, tahun 50-an Ya. sudah hilang. Saya ambil contoh satu. Iya. Dulu dari tiap wilayah atau tiap kampung Iya. ada kasih masuk Betul. sonaf ABA, Ya, ABA. pekerja. ABA pekerja. Pekerja ya. Ya, Iya. 5 ABA. ada. Di 58 ya, saya datang, saya masih dapat Itu waktu itu 23. jadi Bapak Raja Leo itu umur berapa itu? ya, Umur berapa itu? 58. Iya. Saya 22 kan. 22 ya. Saya pulang dari Bandung. Iya. 58 saya masih dapat 2-3 kali, 2-3 bulan. Tiap bulan mereka ganti pekerja ABA tersebut. Kemudian saya juga bersyukur karena demokrasi dan karena tuntutan saman, ya, itu dihapus. Saya punya bapak langsung itu. Apakah itu perintah dari pemerintah atau dengan sendirinya? Tidak perintah Itu juga. Sistematis dan dengan kesadaran posisi kesadaran mereka. dan sistematis. Tidak ada perintah. Ya, begitu. Mungkin ada raja-raja yang masih mau tetap menegak, tetap mau ada. Ya, itu akan dikoreksi oleh koran, oleh pembicaraan,
dulu mungkin sudah ada RRI, itu akan ada sentilan-sentilan. Karena kita menuju ke demokrasi. Yang falsafah yang dibikin oleh Jean-Jacques Rousseau dari Prancis, dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Bapak Raja, tapi pendapat Bapak Raja sendiri bagaimana ketika orang masa kini yang lewat, ini sonaf kita di sini ya? Sonaf kita di yang di Nekoten, depan yang di Taspen, Nekoten, yang di depan Taspen, di muka Taspen. Oh, depan Taspen. Tapi sekarang sudah bersebelahan dengan kantor camat. Rumah itu siapa yang tinggal? Sonaf itu? Saya sedang perbaiki, saya punya anak dan keluarga yang besar. Bapak Raja Leo. Tapi menurut pendapat Bapak Raja Leo sendiri bagaimana ketika orang tidak lagi melakukan kebiasaan-kebiasaan itu terhadap Saya rasa Bapak Raja? biasa. Ya, saya punya bapak modern, pendidikannya di Kupang, SD, kemudian Mulo di Jakarta, sehingga hubungan dengan banyak orang dia sangat modern. Kemudian dia ambil, dia punya APDN-nya di Makassar, itu pendidikan buat Pamong Praja Hindia Belanda. Dia rasa Bapak Raja Leo juga rasanya itu biasa. saya lama di Belanda, 8 tahun, 2 tahun. Kita dimatangkan dengan demokrasi. Walaupun saya juga sangat kritik soal Belanda kepada Hindia Belanda, tapi oke lah, itu adalah perjalanan sejarah, ya. Ada banyak yang kurang bagus, tapi mereka buat juga banyak yang baik. Kita ambil yang baik, ya, yang kita terapkan itu dalam kehidupan tiap hari, kehidupan pribadi. Bapak Raja Leo, tapi dalam urusan-urusan adat bagaimana keterlibatan kerajaan Kupang? Apa ketika ada suatu ritual adat tertentu di 7 kevetoran ini, apakah kerajaan Kupang Raja Leo juga dipanggil untuk terlibat atau bagaimana di zaman ini? Bagaimana maksudnya? Maksudnya bahwa masa sekarang, bagaimana Raja Kupang ini terlibat dalam kegiatan-kegiatan adat di 7 kevetoran ini? Apa wajib harus hadir atau ikut atau bagaimana? Kalau kita dapat undangan atau ini, saya selalu hadir. Kalau untuk dari pemerintah bagaimana? Di pemerintah saya selalu hadir. Kantor gubernur, mulai dari Ben Boy sampai dengan Frans. Selalu saya diundang angkatan kepolisian, angkatan darat, dan angkatan udara. Jadi selalu dilibat ya. Dan juga sesekali di dinas PK ada pembicaraan di pariwisata, itu ada hubungan juga kan dengan adat. Itu ada dialog selalu saya dipanggil. Bukan saya sendiri, yang lain juga, Raja Merasi, Raja Amphoe, dan yang lain-lain. Itu ada hubungan juga kan dengan adat. Itu ada dialog selalu saya dipanggil. Bukan saya sendiri, yang lain juga, Raja Merasi, Raja Amphoe, dan yang lain-lain.